Ambil dari surat Ibrani pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai yang ke-11. 18. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaannya kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Sebab karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasih, tetapi keturunan-keturunan Abraham yang Ia kasih. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Dari Injil Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 38. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang pada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurutkan perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 5. 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 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 5.
Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu malahkan Isya Hamasya. Saat ini adalah merupakan saat yang paling bahagia melakukan liturgi suci berkenaan dengan pemberitaan tentang kelahiran daripada Sang Sabda. Saudara, kelahiran Sang Sabda menjadi manusia itu adalah merupakan suatu pemenuhan dari apa yang dikatakan oleh Allah terhadap Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa. Bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia itu selalu terperosok di dalam kesalahan, jauh dari Allah dan menjadi anak yatim piatu. Makanya di sana dikatakan ada permusuhan antara anak lelaki dari yang dilahirkan oleh seorang perawan dan iblis, bahwa kepala iblis akan diremukkan dan iblis akan mematuk tumitnya. Nah, ini adalah merupakan suatu bukti bahwa ada suatu harapan bagi Allah untuk manusia kembali kepada fitrah. Apa yang dikatakan oleh Allah ini dilakukan secara bertahap. Adanya penampakan dan juga komitmen serta janji di dalam nubuatan bahwa akan ada seorang darah yang melahirkan seorang laki-laki. Ya, dan apa yang dikatakan ini menjadi realita pada Lukas 1 tadi, bahwa jangan takut kamu untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, penampakan malaikat ini adalah diawali setelah 5 bulan. Elizabeth itu tidak menampakkan diri, tidak show up. Kemudian pada hari ke-6 Maria, ya, bulan ke-6. jadi dengan setelah itu menampakkan diri kepada Maria. Tidak, jangan takut. Jangan gentar untuk mengandung seorang anak. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Sang Sabda yang tinggal di dalam Allah, yang bersifat roh, tidak mempunyai daging, tidak mempunyai tulang, tidak mempunyai darah, itu mengambil keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu keberadaan sebagai manusia. Nah, menjelmanya Sang Sabda menjadi manusia ini adalah merupakan pemenuhan dari apa yang telah Allah katakan kepada Adam dan Hawa, bahwa manusia mempunyai kesempatan untuk kembali kepada fitrah. Nah, mengapa Maria diberitahu? Karena Maria adalah merupakan suatu wadah dari Sang Sabda yang bersifat roh itu menjelma menjadi manusia. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Maria ini adalah merupakan suatu sosok yang suci, sosok yang disendirikan untuk menjadi wadah Sang Sabda menjadi manusia. Jadi kalau demikian jelas bahwa Maria ini bukan sosok suci dari sebelumnya, tetapi disucikan, dikuduskan, disucikan, atau disisihkan supaya layak sebagai tempat atau saluran Sang Sabda menjadi manusia. Sehingga dengan demikian, kalau dikatakan bahwa Maria terkandung tanpa dosa, tidak. Maria itu dikandung dalam dosa, karena ibu Maria juga dosa. Dia dikandung di dalam dosa, tetapi disisihkan, tetapi disucikan, tetapi dimuliakan, sehingga Maria layak sebagai sarana menjelmanya
Sang Sabda itu jadi manusia. Nah, menjelmanya Sang Sabda jadi manusia itu mengenakan apa yang ada di dalam diri manusia. Juga mengalami kesengsaraan. Dia juga mengalami apa-apa yang dialami oleh manusia. Letih, sakit, dan lain sebagainya ada di dalam diri Yesus. Menunjuk pada artian bahwa Yesus ini adalah betul-betul manusia. Tetapi di saat yang sama, dia ini adalah Sang Firman yang tinggal di dalam Allah. Berarti kalau demikian di dalam diri Yesus yang adalah jelmaan Sang Sabda itu mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusiawi, yang menyatu dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis Sang Firman. Nah, dengan demikian, ketika Sang Sabda itu nanti di sana, karena dia mengenakan totalitas kemanusiaan, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang, menunjuk pada pengertian bahwa yang disalib itu bukan daging diri Yesus, tapi daging totalitas kemanusiaan. Padahal di dalam Galatia 27 dikatakan bahwa di dalam Roma dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Berarti kalau demikian disalibkannya Yesus itu menunjuk pada artian bahwa tuntutan Taurat telah dipenuhi, tuntutan Taurat telah digenapi, sehingga dengan demikian manusia telah dibenarkan, manusia telah disucikan, manusia telah dimuliakan. Atas dasar inilah, maka kebangkitan Yesus itu adalah merupakan suatu kemenangan dan sekaligus menunjukkan bahwa dia itu Allah. Karena hanya Allah yang tidak tersentuh oleh kematian, dan hanya Allah yang bisa mengalahkan maut. Jadi kebangkitan Yesus nanti adalah merupakan bukti bahwa iblis telah dikalahkan, dan sekaligus menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, dan artinya adalah Firman yang tinggal di dalam Allah. Dasar-dasar inilah yang menjadikan suatu fondasi bagi umat Kristen. Mengapa Kristus bisa menyelamatkan kita? Mengapa Kristus bisa menjadi harapan kita? Mengapa Kristus menjadi landasan disucikannya kita? Makanya di dalam Korintus dikatakan bahwa seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Jadi landasan daripada kita adalah Kristus yang telah bangkit dari antara orang, dan itu merupakan suatu jaminan dibangkitkannya kita nanti ketika Kristus datang yang kedua kali. Dengan demikian, kalau dia dikatakan sebagai imam, itu memang imam, tetapi bukan mengorbankan binatang setiap tahun, tetapi mengorbankan dirinya sendiri sekali untuk selamanya bagi keselamatan manusia. Menunjuk pada artian bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia mati. Allah tidak menginginkan manusia terpisah. Allah tidak menginginkan manusia jauh darinya dan menjadi yatim piatu. Tetapi Allah itu programnya tetap sama di dalam kehidupan manusia, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah, artinya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dengan demikian jatuh dan tidaknya manusia tidak pernah merubah program dan rencana Allah bagi manusia untuk menjadi gambarnya, untuk menjadi rupanya. Program Allah tetap sama. Karena itulah ketika manusia jatuh, Allah melalui sabdanya itu menjelma, tujuannya adalah mengembalikan manusia pada posisi pra-lapsaria, yaitu posisi yang tanpa dosa, posisi yang menyucikan, dan posisi yang betul-betul mulia di hadapan Allah. Makanya di dalam pemberitaan atau salam Maria dan janji Maria kepada janji malaikat kepada Maria ini adalah merupakan suatu bukti tentang
pemenuhan dari apa yang dikatakan di dalam Kejadian tadi, bahwa Allah menginginkan manusia itu tetap seperti semula, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah tanpa rusak, tetapi suci dan mulia. Karena itulah pertahankan kesucian kita dengan laku suci. Bagaimana caranya mempertahankan perjamuan kudus di dalam gereja? Itu sangat penting. Karena dengan perjamuan kudus dan sakramen-sakramen yang terselenggara di dalam gereja inilah kita masuk di dalam kehidupan sang Khalik. Kita masuk dalam kehidupan Allah melalui sabdanya. Sehingga dengan demikian kesucian, kemurnian, dan karakteristik yang baik yang ada di dalam diri sang sabda itu yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga kita oleh rohnya akan dipimpin dari kesucian satu ke kesucian lain, kebaikan satu dan kebaikan lain, sehingga pada waktu sang sabda datang kita siap untuk menyambutnya dengan hati gembira dan lapang. Tetaplah berjuang di dalam Kristus, karena di sana harapan kita, keselamatan kita dan kesucian kita. Kemudian kami sang Bapa, sang Putra,